Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin, bersama-sama kita hormati beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua RW 13 beserta pengurus, Akhina Kiram Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria yang selalu membimbing kita setiap pagi, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau, Rasul berkata, wa ju'ila zullu was-sigharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sekarang kita hidup di zaman yang Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, umat Islam. Kita hanya bisa mengambil cerita tentang Nabi Muhammad itu dari Al-Quran atau dari hadis, itu saja. Sehingga kalau ada masalah tentang agama, kadang-kadang kita kesulitan mencari penyelesaian itu. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada persoalan agama, bisa datang langsung menghadap Rasulullah SAW dan minta penjelasan dan penyelesaiannya, sehingga tuntas. Dulu di zaman Nabi, Pak, itu banyak yang mengejek Islam, menghina Islam, mengintimidasi, memfitnah, mengancam, memprovokasi, segala macam kelakuan tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam. Itu banyak. Tapi para sahabat itu penyelesaiannya tidak sendiri. Dia langsung tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini bagaimana ada orang begini-begini? Dia menghasut umat Islam untuk keluar dari agama Islam dengan berbagai cerita. Ya, kadang-kadang kelihatan ilmiah, ya, kadang-kadang kelihatannya menarik, mempesona, tapi sebetulnya mereka itu menghasut umat Islam agar keluar dari agama Islam. Itu banyak. Saya akan sebut beberapa saja yang sangat terkenal. Ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia ini mempengaruhi umat Islam supaya keluar dari agama Islam. Bahkan sering mengejek Nabi Muhammad, merendahkan Islam. Lalu kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW berita itu. Lalu Rasul tanya kepada para sahabat, kira-kira pendapat kalian gimana mengatasi masalah ini? Ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Dia ajak sahabatnya Abu Nailah, ya Rasulullah, serahkan kepada saya.
Rasul tidak ngomong apa, sudah gitu. Datang ke jamaah Ka'ab bin Ashraf. Jadi orang Yahudi itu dia punya benteng. Ka'ab bin Ashraf itu satu suku, ada bentengnya. Kebetulan Abu Nailah ini teman baiknya Ka'ab bin Ashraf. Dipanggil keluar ya. Diajak sampai lulus, sampai Abu Nailah pinjam duit Pak kepada Ka'ab bin Ashraf. Apa selesai itu? Dieksekusi. Bawa kepalanya kepada Rasul. Rasul gimana? Gak ngasih komentar. Tangannya setuju. Ya. Asma bin Marwan sangat terkenal perempuan tuh. Seorang ibu punya bayi. Sama juga mempengaruhi umat Islam supaya keluar dan mengejek, menghina Rasulullah. Apa sih agama Islam? Itu kemana-mana dia cerita. Sehingga membahayakan. Ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Auf, Al-Sal bin Umair. Ya Rasulullah, biarkan menyelesaikan. Dipanggil Asma bin Marwan itu lagi gendong anak. Anaknya diambil dulu sama Sal bin Umar dipindahin. Ya. Pindahkan, baru dieksekusi. Satu lagi Abu Affan, sama seperti itu. Jadi memang apa ya, kesungguhan orang-orang Islam pada waktu itu, para sahabat di dalam membela agama Islam serius Pak, memeluk Islam. Karena kalau tidak, maka akan porak-poranda akidah umat Islam. Ada 4 yang mereka lakukan itu. Yang pertama, merusak akidah Islam. Yang kedua, meruntuhkan citra Islam. Yang ketiga, memecah belah ukhuwah Islam. Dan yang keempat, menimbulkan sikap keraguan-raguan terhadap pemeluk Islam. Orang jadi ragu. Jadi ragu dia. Coba kalau misalnya kita ngomong semua agama itu benar, orang Islam nih ya, dilarang memiliki keyakinan pluralisme agama. Agama campur-campur itu tidak boleh. Kalau kita meyakini itu, maka kita jadi murtad. Kata Allah dalam surat, nanti dibuka di rumah, surat Al-Imran ayat 19 ini. Sering kita dengar, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ya, yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Kata Imam Ash-Shamarkhandi, maksudnya adalah agama inna dina mardiya indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Kata Imam Al-Baghawi. Kalau kita memiliki keyakinan itu, Pak, maka kata beliau itu rusaklah akidah. Sekarang ini banyak orang menjadikan pluralisme agama, meyakini bahwa semua agama benar itu dialamatkan kepada umat Islam di negeri kita. Sekarang yang disebut pluralisme agama. Nah, kalau semua agama itu benar, buat apa Allah ngirim Rasulullah SAW? Untuk apa? Kalau semua agama itu sama benarnya, agama sebelumnya itu untuk apa? Allah utus Rasulullah, Allah kirim kitab Quran. Kalau memang semua agama itu benar, cukup
yang dulu saja agama. Tapi kan kata Rasulullah SAW, Allah cerita agama sebelumnya itu sudah bercampur aduk. Ada yang menambah Tuhannya satu lagi, ada yang menambah Tuhannya dua. Gitu ya. Artinya apa? Bukan hanya kekafiran, tapi kemusyrikan yang mereka praktikkan. Nanti di rumah buka surat Al-Bayyinah tuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Nasrani Yahudi itu, dan orang-orang musyrik, mereka kekal di neraka jahanam, dan mereka disebut sebagai orang yang syarrul bariyah, syar, buruk. Jadi mereka itu kata Allah, bukan kata Rasul, bukan kata Ustaz. Kata Allah, mereka itu syarrul bariyah, makhluk manusia yang paling jelek, sejelek-jeleknya manusia. Dari sisi batin, kalau ini gagah, gitu ya. Oh, gagah perlete. Tapi kan Allah tidak lihat itu, lihat hati dan amalnya. Itu bahayanya Pak. Apa pluralisme agama? Menganggap bahwa semua agama benar, kemudian fanatisme agama itu membahayakan. Ada beberapa sinyalemen yang sering diungkapkan. Kita tidak boleh punya perkara mereka meyakini agamanya benar, urusannya. Tapi kita sebagai orang Islam ini harus punya keyakinan. Sering saya sampaikan, ini akidah penting. Yakin bahwa hanya Islamlah yang paling benar. Persoalan mereka menganggap agamanya benar, itu hak mereka, urusan mereka. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita la ikraha fiddin. Sering dibaca oleh imam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan kita juga tidak pernah mengganggu mereka untuk memaksa masuk Islam. Zaman yang mempraktekkan hukum Islam saja, zaman Khalifah itu tidak pernah memaksa orang kafir masuk Islam, karena memang dilarang. Tapi kalau dakwah bil hikmah, dengan bijaksana, harus sampaikan. Negara Pak Ju zaman Khalifah dulu, negara yang paling Islami saja tidak boleh itu memaksa. Apalagi kita negara yang katakanlah demokrasi. Silakan masing-masing lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agamamu. Sudah selesai. Dan jangan pengaruhi orang Islam. Dikasih iming-iming, kasih sembako, kasih macam-macam hadiah. Dulu Pak, kata As-Samarkandi, asbabun nuzul ayat tadi itu, lakum dinukum waliyadin itu, orang-orang jahil itu mengajak Rasulullah membeluk barang-barang. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ikut agama Islam selama 1 tahun, kemudian nanti tahun depannya lagi engkau ikut agama kami selama 1 tahun. Kalau kamu cocok untuk agama kami, maka kamu harus ikut kami. Kalau agama kamu cocok untuk kami ikut kamu. Tuh. Gantian. Mereka menganggap toleransi gitu. Karena perkara itu maka Allah turunkan surat Al-Kafirun. Ya Rasulullah, sampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Di kita sekarang diajak, kata Anda, karena dicontohkan. Yuk kita bikin panitia hari raya bersama, hari raya agama tertentu bersama-sama. Toleransi seperti itu.
kita nih, masyarakat kita. Jadi panitia peringatan hari raya agama tertentu. Bahkan kalau ngasih sambutan salam tuh salam macam-macam agama tuh. Semua agama dimasukkan salam sambutan tuh ya. Untuk apa? Karena itu dilarang dalam Islam. Islam ini sejak zaman Nabi sampai hari ini, kalau kita praktekkan Islam saja nggak perlu ada ajakan toleransi seperti itu, juga sudah Islam sudah toleransi. Kalau tidak toleransi, nggak mungkin ada agama-agama lain di dunia. Nggak mungkin mereka berkembang. Kita sama-sama fastabiqul khairat saja, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kemudian memprovokasi, mempengaruhi orang Islam, mengiming orang Islam, bahkan menyudutkan orang Islam, mengintimidasi umat Islam. Sekarang kita bisa rasakan bagaimana umat Islam direndahkan, dihina, diejek. Kita rasakan. Dan bukan hanya di negeri kita, tapi hampir seluruh dunia kaum muslimin dihinakan, direndahkan. Bapak bisa merasakan nggak? Masjidil Aqsa itu punya umat Islam, masjid suci itu. Tapi bisakah umat Islam datang ke sana? Nggak bisa, Pak. Ketat. Coba tanya teman-teman yang pernah umroh ke Yerusalem. Susah. Padahal itu milik Islam. Ya. Tapi kita susah. Prosedurnya ketat, bermacam-macam aturan untuk bisa datang ke Yerusalem. Susah. Artinya apa? Umat Islam dihinakan, direndahkan. Belum lagi yang diperangi. Kenapa sampai begitu? Allah uji kita nih. Kan orang-orang Islam yakin kebaikan dan keburukan itu semuanya datang dari Allah. Dan itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Susah, senang, sehat, sakit, semuanya dari Allah. Kaya, miskin, dan termasuk hina terhadap Islam juga, itu ujian yang datang dari Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan orang Islam. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, waju'ila zullu wasigharu ala man khalafa amri. Siapa saja yang menolak sunnah Rasulullah SAW atau menyelisih sunnah, maka akan Allah hinakan dan rendahkan dia. Ini jawabannya di sini. Kenapa umat Islam sekarang direndahkan? Karena kita banyak menolak, atau paling tidak kita mencampur adukan tuh antara hak dan batil. Dan itu salah satu bahaya pluralisme agama, akan menuju pada sinkretisme agama. Bahasanya asing ya, gitu ya. Memang sekarang di media itu pakai bahasa-bahasa itu, Pak. Saya jelaskan. Pluralisme agama itu menganggap semua agama sama. Sinkretisme itu mempraktekkan ibadah, cara ibadah semua agama. Islam, agama lainnya dicampur tuh. Cara praktek ibadahnya itu. Itu yang kata Allah nanti di rumah dibuka surat Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu memang mau mengambil sebagian Al-Quran atau menolak sebagian Al-Quran? Apakah kamu memang mengambil sebagian Islam dan menolak sebagian Islam? Kalau kamu itu lakukan, apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun
Tidak ada yang bisa kuberikan kepada kalian yang mempraktekkan campur aduk ini kecuali kehinaan di dunia. Allah tegaskan, khizyun, kehinaan di dunia tuh, dan di akhirat akan mendapatkan siksa azab yang jauh lebih besar. Allah ngasih tahu dulu tuh, kalau kita mencoba mencampur adukan akan didapat kehinaan, dan sekarang kita bisa praktekkan hina kita dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Masjid dibakar, para dai, para ustaz, para kiai diintimidasi, dikerangkeng, diadili. Sementara para penjahat ekonomi, para penjahat politik, para konglomerat yang mendolimi kaum muslimin, para koruptor dibiarkan, mereka nyaman-nyaman aja. Inilah fitnah yang besar yang dialami oleh umat Islam. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Hadis tadi, kalau kita merasa dirinya yang tidak mampu, kembali tuh kepada Islam. Dalam hadis lain, Abdullah bin Umar, hadisnya panjang, saya kutip bagian ini saja. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita menolak sunnah kita, di sana ada idza dhanna nasu bidina wa dirham wa tabayyana wa dabal baqari wa tarkul jihad fi sabilillah adkhalallahu alaihim zullah lagi, bukan hina lagi, la yarfa'u hatta yuraji'u dinahum. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau kita terlalu cinta dengan dinar dan dirham, mana harta, ya. Kemudian watabayana, kalau kita mempraktekkan praktek kapitalis itu, ekonomi riba, ya. Yang ketiga, wazabal bakar, kita ikut budaya-budaya orang kafir. Dan yang keempat, meninggalkan kesungguhan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian berupa zullah, kehinaan, kerendahan itu. La yarfa'u, dan Allah tidak akan angkat derajat umat Islam itu, tidak akan pernah angkat. La yarfa'u, tidak akan pernah angkat derajat orang Islam hatta yuraji'u dinahum, sampai kalian kembali kepada agama, artinya mempraktikkan syariat Islam. Imam Malik lebih tegas lagi. Imam Malik ini apa kata dia? Sangat terkenal ucapan Imam Malik ini. La yasluha akhiru hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Bukan hadis. Ucapan Imam Malik, Imam Mazhab. Kata Imam Malik, umat akhir zaman ini, ya, dulu Imam Malik itu sekitar tahun 100 Hijriah, dia masih dekat dengan Abdullah bin Umar. Jadi gurunya dia itu Imam Waqi, Abdullah bin Umar. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi para tabi'in lah, termasuk hebat lah. Bahkan sangat terkenal kitabnya itu Al-Muwatta. Terkenal. Kata dia, umat akhir zaman ini tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah, sampai dia meniru, mempraktekkan, mengamalkan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau pengen jaya umat Islam, amalkan tuh praktek ibadah yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Macam-macam, ya. Cara ibadahnya beda-beda, nggak apa-apa. Masih dalam Islam, sepanjang ada dasar hukum. Praktek ibadah tuh, praktek fikih itu boleh. Silahkan aja, selama ada dasar.
Tapi kalau yang tadi tentang pluralisme agama memang dilarang. Dalam kitab At-Ta'rifat, Imam Al-Jurjani berkata, kata dia, ketulusan keyakinan terhadap Islam, kita harus bisa meyakini Islam kita benar-benar ya. Ketulusan keyakinan terhadap Islam bisa menjadi energi raksasa yang bisa membangkitkan semangat, kemauan yang kuat atau azam. Dia cerita tentang azam. Bisa membangkitkan semangat, kemauan yang kuat atau azam di dalam melaksanakan ajaran Islam secara sungguh-sungguh, sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya, dan mendakwahkannya kepada keluarga dan masyarakat serta lingkungannya, kemudian membelanya dari rongrongan para kafir, dari rongrongan orang-orang yang membenci Islam, dari rongrongan para buzzer, dari orang-orang para khianat, dan meninggikan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Dibaca surat As-Saff ayat 8 tuh ya, sama 9. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan agama Islam kita. Disuruh kita. Ini hadis tadi saya sampaikan supaya kita ada semangat. Apa caranya? Bagaimana? Tanamkan ketulusan keyakinan tuh. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tulus keyakinannya terhadap Islam ini, maka akan muncul tuh ya, semangat azam. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 159, nanti buka lagi di rumah. Ali Imran ayat 159. Kata Allah, "Faiza azamta." Jika kamu telah memiliki azam untuk apa? Untuk melaksanakan Islam, untuk mendakwakan Islam, untuk membela Islam, dan untuk memenangkan Islam, ya, semangat, azam. Setelah itu, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan ini semua nih, ya, Allah ciptakan supaya kita mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan tuntunan tadi, agar kita mendapatkan tempat terbaik, agar kita dapat pahala. Suasana sekarang ini, Pak, ya, situasi sekarang ini, fenomena sekarang ini terjadi terhadap umat Islam ini adalah peluang bagi orang Islam, kesempatan bagi orang Islam untuk mempraktekkan ajaran Islam itu, sehingga kita dapat ganjaran tuh, sehingga kita dapat kemuliaan, sehingga kita dapat pahala. Ini diberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita nggak sempat di dunia mendapatkan hasil, Allah siapkan di akhirat itu, Pak, lebih besar lagi. Dan kalau kita menang, berhasil, jaya umat Islam. Aish karimah, ya. Aish itu hidup, karimah itu mulia. Kalau kita berhasil, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di hidup, Pak. Seperti yang pernah dialami oleh para sahabat, para tabi'in, para zaman khalifah. Mereka semua hidup mulia. Kalau kita meninggal dalam perjuangan ini, dalam dakwah ini, kita akan meninggal dalam keadaan syahid. Memang besar godaan, kata Imam Al-Bani. Orang dakwah mengaji, ya, berjuang. Kata beliau, tulut tarik
jalannya panjang dan berliku, kelok-kelok naik turun jurang lembah, dakwah Pak. Saya dulu, saya Dedi ngajar nih, jadi tidak enak Pak. Godaannya banyak, tantangannya besar. Dari pribadinya, dari keluarganya, dari lingkungan, godaannya besar Pak. Mereka nggak usah cerita lah. Ditelan sendiri aja para ustaz, para dai itu. Godaannya banyak. Jalannya berliku, panjang, tulul tarik, jalannya panjang. Wa kasratul uqubah, dan tantangannya besar, halangannya besar. Sakit lah, gak punya duit, gak punya ongkos, gak enak diomongin orang, dikritik orang. Wa kasratul uqubah, banyak godaan. Yang ketiga, wakilatul rijal, yang mendukungnya sedikit Pak. Orang dakwah berjuang, yang mendukung itu sedikit, tidak banyak. Kita saja satu RW, ya, yang rajin masjid yang mengaji berapa orang, nggak banyak, ya. Kan sampai 10%, sedikit. Wakilatul rijal, kata beliau, kalau sekiranya kamu dakwah itu jalan mulus-mulus aja, lurus-lurus aja, gampang-gampang aja, enak-enak saja tuh, santai-santai saja, dakwah nih Pak ya, berjuang nih. Kalau jalannya gampang, enak, santai, ya, nyaman gitu, kamu harus nengok ke belakang. Jangan-jangan kamu salah jalan. Paham ya? Ini nasihat luar biasa. Kalau kita dakwah berjuang itu gampang, enak, ringan, santai, mulus, kamu harus nengok ke belakang. Pasti kamu salah jalan. Luar biasa. Apa kata Aisyah? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, kapan orang itu menjadi baik? Apa jawab Aisyah? Ketika dia merasa belum baik, maka itulah orang baik. Paham ya? Ditanya, kapan orang itu merasa baik? Ketika dia merasa belum baik, maka dia orang baik. Tanya lagi, bagaimana dengan orang yang keliru, orang yang salah? Ketika orang itu merasa belum baik, merasa sudah baik, itu orang salah, orang keliru. Jadi kalau kita merasa sudah baik, kata Aisyah, itu salah, itu orang keliru. Tapi kalau kita merasa belum baik, dia orang baik. Itu baik. Ini semua adalah hadis mauquf sama Siti Aisyah. Boleh dijadikan pegangan untuk ibadah, untuk amal soleh. Semua nih saya sampaikan agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya yang bisa sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.